Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. At-talaba wa talibat al-ahibba, anak-anakku yang Ustaz cintai, kif halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya hari ini? Arju minkum hadzal yaum wa yali fi siwa afiyah fi dhillillah. Mudah-mudahan hari ini kita dan keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih terus diberikan semangat oleh Allah, kekuatan iman untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, tayyib, madza darsunal yaum? Naam, darsunal yaum yakni at-tarbiyah al-islamiyah. Baik, pelajaran kita hari ini anak-anak yakni pendidikan agama Islam. Ayat nabda dirasatana hadzal yaum bi qiraati basmalah. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, at-talaba talibat wal aizza, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah azza wa jal. Ta'allamna fil usbu'il madhi an qissah al-awliya at-tis'ah, ya. Pada minggu yang lalu kita sudah bahas kisah sekilas, ya. Adapun nanti secara detail anak-anak bisa cari buku khusus, ya, atau referensi yang lain yang lebih lengkap berkaitan dengan perjuangan atau dakwah Wali Songo yang mereka mengembangkan Islam di Pulau Jawa khususnya. Baik, at-talibat al-ahibba, ta'allamna fil usbu'il madhi ba'dal awliya. Minggu yang lalu kita sudah bahas sedikit tentang beberapa nama Wali Songo. Ya, belum tuntas. Insyaallah hari ini kita akan selesaikan kajian sekilas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah sedikit mengenal Sunan Gresik. Ya, yang pertama, yang nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ya, beliau wali pertama, ya, yang berdakwah di Pulau Jawa ini. Kemudian ada Sunan Ampel, nama aslinya adalah Raden Rahmat. Berikutnya adalah Sunan Bonang yang memiliki nama asli Mahdum Ibrahim. Kemudian ada Sunan Derajat, nama aslinya adalah Raden Syarifuddin. Kemudian kemarin sampai pada Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, ya, punya nama asli Ja'far Shadiq. Baik anak-anak, insyaallah kita akan lanjutkan nama wali atau Wali Songo, ya, atau beberapa sunan yang ada di Pulau Jawa ini. Berikutnya yakni Sunan Giri. Ya, Sunan Giri ini anak-anak memiliki nama asli Raden Paku, ya, Raden Paku. Beliau putra dari Maulana Ishaq. Jadi Maulana Ishaq ini juga termasuk ulama, ya, yang ada di daerah Jawa Timur sana. Sebagaimana Sunan Derajat, ya anak-anak. Jadi Sunan Giri ini adalah murid Sunan Ampel. Ya, dia atau beliau seperguruan dengan Sunan Bonang, ya. Kemudian dalam berdakwah anak-anak, beliau pernah menjadi hakim, ya, dalam perkara Syekh Siti Jenar. Jadi ada salah seorang ya, termasuk orang pintar gitu, ya. Ini namanya Syekh Siti Jenar. Jadi anak-anak nanti kalau penasaran siapa Syekh Siti Jenar, itu bisa nanti dilihat di referensinya atau di buku-buku yang lain anak-anak. Jadi sekilas Syekh Siti Jenar ini salah seorang juga yang menyebarkan agama Islam, namun ajarannya tidak sefaham dengan para wali songo yang mengajarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi salah satu ajaran yang terkenal dari Syekh Siti Jenar ini adalah
manunggaling kaula Gusti. Ya, jadi manunggaling kaula Gusti itu menyatunya seorang hamba atau manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Sehingga dalam kondisi seperti itu anak-anak dengan ketidaksadarannya ini orang yang memiliki perasaan manunggaling kaula Gusti itu sampai berucap istilahnya kalau dalam istilah tasawuf itu syatohat ya. Syatohat itu ucapan-ucapan yang tidak sadar. Jadi Syekh Siti Jenar ini pernah mengatakan anallah ya, saya Allah. Karena ajarannya itu adalah manunggaling kaula Gusti. Ya, yang menjadi hakim salah satunya adalah Sunan Giri ini atau Raden Paku. Baik, kemudian anak-anak dalam hidupnya beliau Sunan Giri atau Raden Paku mendirikan pesantren yang namanya adalah Pesantren Giri. Ya, sampai saat ini masih ada anak-anak. Kemudian seperti kebanyakan wali yang lainnya, beliau juga berdakwah melalui kesenian. Ya, melalui kesenian memang budaya masyarakat Jawa saat itu sangat menyukai dengan kesenian sehingga dakwah dilakukan menyesuaikan dengan budaya setempat. Nah, tembang Islam yang diciptakannya anak-anak mungkin pernah dengar ya istilah ini. Ada tembang Jawa namanya jamuran, ada jitunga, ada delikan, ada juga cublak suweng. Nah, kalau Ustadz ini di antara 4 tembang Islam ini yang Ustadz paling kenal itu cublak suweng gitu ya. Dulu Ustadz hafal lagunya nih ya. Cublak suweng, nah gitu. Nggak hafal ya lanjutannya. Baik, itu sekilas tentang Sunan Giri. Kemudian berikutnya kita akan mengenal tentang Sunan Kalijaga. Ya, Sunan Kalijaga ini memiliki nama Raden Said. Ya, Raden Said beliau putra dari Adipati Tuban, yakni Tumenggung Wilatikta ya di Tuban, Jawa Timur sana. Beliau termasuk murid dari Sunan Bonang. Jadi anak-anak hierarki atau para wali yang mendakwakan Islam di Pulau Jawa itu memiliki hubungan antara guru dengan murid ya. Kemudian ada juga yang merupakan putranya, jadi orang tua dan anak ya, diteruskan oleh anak-anaknya. Menyebarkan Islam di Tuban ya. Beliau Sunan Kalijaga lebih fokus menyebarkan Islam di Tuban. Seperti halnya Sunan Giri, beliau juga dalam berdakwah menggunakan kesenian ya dan budaya sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau pandai dalam memerankan kulit ya, wayang kulit ya. Kemudian tembang suluk ya. Tembang suluk itu tembang yang bermuatan akhlak ya. Apa yang terkenal dari karyanya? Ya, di antaranya adalah tembang suluk ilir-ilir. Ada yang di antara anak-anak yang hafal nih lagunya itu lir-ilir, lir-ilir, tandure wesumilir. Nah, seterusnya. Itu bukan sekedar lagu ya, tapi ada makna di balik setiap kata yang terucap. Kemudian ada juga gundul-gundul pacul. Nah, kalau ini anak-anak mungkin paham ya. Baik, kemudian berikutnya kita akan kenal Sunan Muria. Sunan Muria ini nama aslinya adalah Raden Umar Said. Kalau Sunan Kalijaga itu tadi namanya Raden Said, ini Sunan Muria adalah nama aslinya Raden Umar Said. Dan ternyata anak-anak Sunan Muria ini adalah putra atau anak dari Sunan Kalijaga. Dan termasuk hubungan famili, beliau merupakan adik ipar dari Sunan Kudus. Berikut beliau atau Sunan Muria ini tempat tinggalnya di Gunung Muria. Jadi Gunung Muria ini tepatnya di sebelah utara kota Kudus ya, Jawa Tengah. Dan Sunan Muria ini juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat untuk berdakwah.
Nah, sasaran dakwahnya untuk Sunan Muria ini yakni para pedagang, nelayan, pelaut dan rakyat jelata ya, karena memang posisi Gunung Muria ada di sebelah utara kota Kudus. Baik. Berikut anak-anak Sunan Gunung Jati. Ini yang terakhir ya. Yang ke-9 Sunan Gunung Jati. Beliau punya nama asli Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati anak-anak merupakan putra dari Syarif Abdullah Udatuddin ya, Syarif Abdullah. Ya, termasuk ulama juga. Kalau ulama-ulama yang lain lebih fokus berdakwah Islam di daerah Jawa Timur dan sebagian di Jawa Tengah. Lain halnya dengan Sunan Gunung Jati ini. Ya, beliau mengembangkan Islam di Cirebon ya, sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian hingga sampai saat ini Cirebon menjadi Kesultanan Cirebon. Ya, kemudian diteruskan dakwahnya oleh anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin. Beliau mengembangkan Islam di Banten ya, sehingga menjadi Kesultanan Banten. Ya, hingga sampai sekarang Kesultanan Cirebon dan juga Kesultanan Banten itu masih diteruskan oleh generasinya. Baik anak-anak, sementara itu tambahan dari pembahasan kita tentang Wali Songo yang mendakwakan atau menyebarkan Islam di Pulau Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Ya, kita berdoa dan sambil bersyukur ya kepada Allah karena jasa para wali itu kita mengenal agama Islam hingga sampai saat ini. Baik anak-anak, sementara itu pembahasan singkat kita tentang Wali Songo, dan mudah-mudahan menginspirasi kita untuk meneruskan dakwah para Wali Songo ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.